Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah pada malam ini kita sama-sama dapat kembali hadir di taklim kita, dan kita lanjutkan hadis Riyadhus Shalihin. Berikutnya kita bahas hak tetangga serta wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bersikap pada tetangga. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. An Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madzala Jibril yusini bil jar, masih saja terus-terusan, terus-menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang bertetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, nyaris kata Nabi, aku berpikir seolah-olah tetangga itu dapat warisan. Saking apanya? Saking pentingnya Rasulullah berwasiat. Sampai Nabi sumpah, wallahi, demi Allah. Tuh, kalau Rasulullah sudah sumpah demi Allah. La yu'min, seorang itu tidak beriman. Kalau diartikan tidak sempurna keimanan masih mending. Kalau dikatakan tidak beriman, ngeri. Alladzi la ya'man jarhu bawa'iqahu, yang tetangga ini merasa nggak aman kalau dia ada di rumah. Sikapnya, ngomongnya, kata-katanya menyakitkan. Berapa banyak dibawa amal ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua yang dia bawa menghadap Allah, tapi kehidupannya di dunia nyakitin banget sama tetangga, semuanya sia-sia, blank, nggak ada, angus ibadahnya semua. Ini hak tetangga. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abi Dzar meriwayatkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
idza tabahta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ad jiranaka, rawahu Muslim. Wahai Abu Dzar, jika kamu di rumah bikin sayur, ya, masak sayur, waktu kamu masak, asapnya itu diendus sama tetangga, baunya enak banget, ya, tetangga endus. Nabi suruh banyakin airnya. Nah, kenapa? Jadi bisa kebagian tetangga, ya. Khususnya tetangga-tetangga yang nyaris beradu pintu, jangan nyakitin. Maka saya ingat dulu waktu masih kecil, kalau di rumah saya itu ada mangga. Mangga itu bikinin apaan tuh? Tiker-tikeran apa dulu? Itulah, coret-coret dibalikin, tiker-tikeran. Habis itu jalan keluar, dipanggil orang tua, mau kemana? Mau main. Mari duduk makan, habisin, udah habis baru main. Kenapa? Orang tua mempertimbangkan nanti anak tetangga lihat, mau bagi nggak cukup, nggak bagi nanti dia pengen, maka disuruh makan di rumah, habisin, udah selesai baru main. Orang tua dulu didik mereka begitu. Melihara apa? Melihara tetangga, jangan nyakitin. Ntar kalau anaknya pengen diminta, kita nggak bagi, namanya anak-anak, dia jadi nangis, terus tetangga bisa sakit hati. Ini maka Rasulullah pesan kepada Abu Dzar, kalau masak sayur katanya banyakin airnya, biar tetangga kebagian. Wa ta'ahad jiranak, arti bagi, anterin tetanggamu itu biar dia ikut ngerasain. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabahta maraqan waqtir ma'ahu tumandur ahla baitin min jiranik wasibhim minha bima'ruf. Dalam riwayat lain kata Abi Dzar, kekasihku berpesan kepadaku, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur banyakin kuahnya. Cuma kemudian lihat tetanggamu, ya, lihat tetanggamu dan berikan mereka agar mereka bisa ikut merasakan apa yang kamu nikmati dari sayur tersebut dengan cara yang baik, bima'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya gimana cara yang baik? Anterin, bawain, basyashatul wajhi, dengan muka yang enak dilihat, senyum, bawain. Udah selesai, udah pulang, bawa pulang piringnya atau mangkoknya, tanpa ada kata-kata yang nggak ngenakin. Itu namanya bima'ruf. Paling nggak ada ucapan yang kira-kira ucapan seorang yang merendahkan diri. Apaan? Ini saya bikin sayur, nggak tahu enak apa kagak. Cobain dah, mudah-mudahan sih enak. Kalau nggak enak jangan makan. Itu bahasa yang kira-kira orang jadi enak, jadi senang. Jangan taruh di meja, brok. Apaan? Sayur makan itu, udah pulang aja udah. Itu nggak ngenakin, ya. Mending sayur ini kan sayur daging kali, sayur oyong, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin di Muslimin la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu.
al-bawa'iq, al-ghawail, wasyurur. Di sini Rasulullah 3 kali sumpah, ya. Demi Allah dia tidak beriman 3 kali, sehingga sahabat yang nanya, gila, ditanya, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Siapa dia? Nabi jawab, alladzi la ya'manu jarhu, orang yang tidak aman tetangganya kalau dia ada di rumah. Dari apanya? Dari sikapnya dan keburukannya. Ada yang anaknya baru tidur, anak oroknya baru tidur, tangganya pulang, ya dipulang, bangun dah anak gue. Mengapa? Nyetel kasetnya nggak pelan, keras. Bener, bangun anaknya, baru banget tidur, emaknya mau masak. Tuh udah Nabi katakan orang yang begitu tidak beriman. Berarti apa? Allah dan Rasulnya murka pada seorang makhluk manusia yang bersikap seperti itu pada tetangga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau birsinashat. Ini Nabi pesannya untuk siapa? Untuk orang perempuan, ya. Yang paling banyak yang lemes mulutnya orang perempuan, ya. Makanya pantas kata Nabi, uritun nara fa idza hiya mamlu'atun bin nisa. Aku diperlihatkan neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Hampir kayak begitu. Ya udah, kita udah bisa lihat dah orang perempuan. Anak laki aja kalau jalan keluar kundangan tuh pakai celana kolor, ya, pusernya ketutupan sama dengkulnya, atasnya kaos oblong, di kundangan jadi. Tapi orang KTPA, ya. Tapi anak perempuan kundangan, ya, pakai kaos kutang, orang angkatin jempol. Ini baru nih, tatawur, kemajuan, ya. Kenapa? Modern. Modern kan bahasa Inggris, diambil dari bahasa Arab, mudirun. Apa artinya? Berbahaya. Nah itu modelnya kita, kelemahan kita umat Islam. Nah, orang laki yang pakai pakaian begitu, kondangan rapih banget, baju tangan panjang, celana tangan panjang, pakai peci lagi, tutupan banget. Perempuan yang sudah tutupin rambutnya, malah dikejar kontrakan tuh rambut, cat sono cat sini. Iya, orang bingung nih, pale apa kontrakan ini, catnya macam-macam. Orang tuanya heran tuh, lihat diem aja, ya, lihat diem aja. Kenapa? Udah zaman sekarang katanya harus ngikutin perkembangan untuk ke neraka begitu. Orang tua kalau diem aja anaknya kayak begitu, dia tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat. Berat. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ada yang bapaknya duduk habis main subuh, duduklah di depan, megang tasbih, panjang tuh pun tasbih, diputar apa bentuk tilancung nggak tahu, putar saja. Tahu tilancung? Rip. Tilancung tahu? Apaan? Tahu aja geleng. Mengenapa? Dipegang tasbih, diwirid habis salat subuh. Mungkin belum habis kali dibaca di masjid, ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin belum habis, diterusin di rumah. Anaknya berangkat kerja, perempuan, yang tuh pakai rok pendek, dah pakai sepatu tinggi,
bajunya begitu dah, lebih cekak. Ngomong dah, jalan mbak, bapaknya ngunjukin tangan aja udah jalan, nengok kali, nanya kagak, bapaknya diem aja. Emang apa ya, saban bulan bapaknya kebagian 2 juta. Anaknya gajian nih bagi anaknya 2 juta. Kalau gua mulutan nggak dapat 2 juta, tuh bapaknya katanya. Mestinya apa? Si bapak ngomong, mau kemana neng, mau kemana? Mau kerja pak? Mau kerja. Pakaian lu kayak begini nih, iya. Berhenti kerja. Gue masih sanggup cari nafkah buat lu. Berhenti. Itu baru bapak. Kalau yang tadi babu. Berat tanggung jawabnya. Kerja pakai pakaian gitu. Soalnya udah permintaan dari tempat dia kerja harus begini pakaiannya. Hati Allah, hati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ulil amri, berkaitan pemerintah, dilihat yang diperintahnya. Positif nggak dalam pandangan agama syariat? Ikutin kalau positif. Negatif enggak. Lu nggak bakal tanggung jawab besok di akhirat, enggak. Mengapa ya? Masuk bareng, yang nyuruh yang ngerjain. Nah ini harus begitu. Makanya ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan seorang tetangga mencela kepada tetangganya. Walau firsina syat, seandainya dikasih sayur-sayur kaki kambing, ya, dikasih. Jangan apa? Jangan dicela. Kenapa? Yang nentuin Allah. Dia cuma perantara, ngebawain. Allah yang tentuin. Kalau kita hina, ya kaki kambing bawain gue. Mendingan kaki ranjang ketahuan. Wah yang kagak omongannya. Dikata gue kayak dia kali, apa aja doyan. Bilangin anak sini, mana kantong plastik mas, buang. Gua doyan. Allah murka, Rasul murka, malaikat murka, orang perempuan yang seperti itu. Kalau dia nggak doyan, kasih yang doyan. Ada yang doyan. Makanan apapun, mungkin dia merasa dia mampu, tetangganya pengen banget bagi dia makanan. Apaan dibawain? Jubleg, tahu jubleg? Alif tahu jubleg? Nggak tahu jubleg? Dalam kurung dongkal, tahu dongkal? Itu Jalan Ajali dijual tuh, ya. Jalan Ajali ada tuh, dekat Ahmad Servis Jam, sebelah kiri ada yang jual dongkal. Iya, Masjid 4, udah pindah Masjid 4. Tarik dongkal, kalau nggak ada jubleg. Kelihatannya makanannya begitu, makanan sederhana, bikinnya susah. Ya. Karena dia orang kaya, dia orang mampu, orang bawain jubleg, ya ginian. Gue dibawain, nggak level, tuh anaknya buang. Murkanya Allah kayak apa? Akhirnya apa? Bisa Allah kasih sanksi. Makanan yang dia doyan nggak boleh makan. Kenapa? Sakit. Dokter kasih tahu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan tuh. Yang boleh apaan? Semuanya dikukus. Tahu dikukus, tempe dikukus, sayur nggak pakai garam, telen tuh makan. Iya, makanan yang dia doyan Allah kasih nggak doyan. Yang disombong-sombongin kemarin dengan melalui Allah kasih sakit. Kalau nggak dikasih sariawan lidahnya, udah nggak enak. Tuh, terima, alhamdulillah. Ya Allah, kita emang lagi kangen banget nih. Hibur, yang bawain, yang ngasih. Anak lagi kangen banget, udah langkin yang gini, udah jarang nih. Makasih banyak. Nah, kalau memang kita masih banyak punya kue, pulangnya piringnya taruhin lagi. Taruhin apaan? Kongguan.
Lalu, kenapa ya? Karena dia orang kaya. Ya. Kalau ini enggak level. Jangan dihina makanan. Ya, nggak boleh menghina makanan, nggak boleh menghina apa yang orang anterin ke rumah kita, yang bawain ke rumah kita. Terima dengan lapang dada, dan bila perlu ucapkan kalimat yang menghibur dia. Tuh begitu. Makanya sedekah makanan yang paling gede pahalanya anak kecil. Makanya di sini kalau ada acara-acara kayak khatam Quran ya, tiap akhir bulan apa awal bulan tuh, awal bulan ya, ada makanan. Kalau banyak anak kecil, jangan digebah tuh anak kecil, jangan. Suruh masuk makan. Kenapa? Saya katakan paling gede pahala aja anak kecil. Anak kecil gak pakai nyela. Makan dimakan aja, suap dah ngomong. Kenyang dia lari pulang dah. Oh, bergirang banget. Kalau yang tua, karena pulang ngomong, tadi nasi jutaan ini getir-getir nggak? Iya, minyaknya be ya. Oh, ada aja yang dicela. Ada aja. Tuh orang gede, orang dewasa. Anak kecil enggak, makanya pahalanya gede anak kecil. Kita mesti apa itu? Terima kasih, alhamdulillah, makan aja. Masih dikasih racun. Tuh namanya sama juga kita mencaci makanan, ngatain makanan, diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Karena orang cuman perantara, yang nentuin Allah. Kita aja kadang-kadang antara tahu Sumedang sama cabe, rezeki kita cuma cabe. Bisa begitu. Allah udah tentuin, arep deh rezekinya, cuman cabe, tahu enggak. Buktinya habis gigit cabe, tahunya jatuh, orang senggol. Ngelinding, lindas mobil lagi, papak tuh cabe. Allah yang nentuin, tuh cabe udah ditentuin. Ya, rezekinya. Jangan marah-marahin tuh cabe, jangan, ya. Kipasin aja tuh mulut. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Kemudian berikutnya Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, janganlah seorang tetangga ini mencegah tetangganya dengan bikin jemuran di temboknya yang tempat tetangganya lewat. Paham tuh? Emang jalanan kecil, ya, jalanan kecil. Dibikin jemuran di situ. Ini dilarang. Kecuali jemuran dibikin hanya sekedarnya aja, ada waktu-waktu tertentu. Dipikirain orang jarang lewat, tadi malam dijemurin malam, pagi udah nggak ada. Karena kekurangan tempat mungkin. Kalau sengaja. Atau jalanan sempit, tahu tetangganya lagi mau ada tamunya, jemurin kasur. Ada begitu. Jemurin kasur. Kenapa? Emang hatinya nggak cakep. Nanti orang yang kayak begitu, Allah sempitin kuburannya. Kuburannya Allah sempitin. Semeter aja udah sempit banget, disempitin lagi Allah. Sebagaimana di selalu kehidupannya nyempitin hajat orang. Orang ada keperluan, orang ada kebutuhan, dipersempit dengan sikap dan perbuatannya. Nauzubillah. Ini yang harus dijaga nih anak muda, remaja ya. Nanti kalian calon sebagai pimpinan rumah tangga, calon menghadapi istri. Makanya Rasulullah pesan banget,
Fadfar bidzatid din taribat yada. Kalau nyari pasangan, nyarilah pasangan yang ngerti agama. Bukan ngerti doangan, ngerti, paham, menjalani. Ada juga yang ngerti tapi nggak paham, akhirnya nggak menjalani. Ini kewajiban kita sebagai orang laki menjadi pimpinan rumah tangga. Apapun jadinya, semua tanggung jawab kita sebagai pimpinan rumah tangga. Jauh jangan sampai apa? Nah, seperti yang Allah firmankan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu adalah musuhmu. Kapan jadi musuh? Di akhirat. Kenapa? Atas sikap perilakunya di dunia yang membebankan suami. Akhirnya di akhirat baru tahu menjadi musuh. Yang kita benci, yang kita nggak suka. Itu makanya jangan sampai terjadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kaum ini adalah pemimpin. Setiap pemimpin Allah minta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lingkup kecil kita dah, yang kita pimpin siapa? Istri dan anak-anak. Tanggung jawab kita besok di kemudian hari di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak apabila bertentangan dengan aturan syariat Islam. Jelas tuh. Mana mau nanya? Tsumma yaqulu Abu Hurairah, "Mali arakum annaha mu'ridin. Wallahi la armiyan nabiha baina aktabikum." Muttafaqun alaih. Ruwiya khushubahu bil idhofah wa jam'u ruwa khusyabah bitanwin 'alal ifrad wa qawluhu mali arakum anha mu'ridin, yakni an ahlihi sunnah. Ini terangan yang dia lakukan itu bertentangan apa yang telah Rasulullah sabdakan. Kenapa? Jangan mempersempit langkah tetangga kita. Kita sakitin, kita bikin jemuran sampai dia jadi susah jalan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Kembali Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, siapa yang ngaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Artinya apa? Dia percaya akan hari kiamat, hari pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Dipercaya itu semua. Nah, kalau sudah percaya, apa kata Nabi? Wala yu'zi jarahu. Jangan nyakitin tetangga. Kenapa? Hasil perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul hisab, hari kiamat. Kalau Nabi udah larang ditabrak juga sama umatnya, nanti Nabi katakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang tidak masuk golongan umatku. Curang kenapa? Dia tidak melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan yang dikerjain yang Rasulullah larang. Nabi nggak akuin sebagai umatnya dan Nabi nggak mau diakui sebagai nabinya. Nah, akhirnya gimana? Nggak bisa dia mendapat syafaat. Sulit untuk memperoleh syafaat. Nauzubillah. Justru di hari kiamat itu yang menjadi inti kita adalah pertolongan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Jadi itu ada etika. Di rumah kita kalau ada tamu, minimal air putih kita sediakan. Pertama. Yang kedua, jangan dulu bangkit dari tempat duduk kalau tamu masih duduk. Paham tuh? Tamunya masih duduk, kita jangan bangun dari tempat duduk. Kenapa? Itu bahasa halusnya ngusir. Kan kita tamu kalau datang ke rumah kita, ya, dia membawa apa tuh? Membawa keberkahan, membawa rezeki. Dia keluar dari rumah kita, dia bawa dosa-dosa kita. Artinya bawa dosa kenapa? Kita diampunin oleh Allah dengan menghormati tamu. Yang ketiga, jangan dulu masuk ke dalam rumah sebelum tamu itu lenyap dari halaman rumah kita. Ini jangan tamu masih ada di situ udah kunci pintu masuk ke dalam. Ada juga yang ke supir bajai. Ada tamu ngomong palingnya doangan, badannya nggak keluar, palingnya doangan. Orang assalamualaikum jawab belum, nanya siapa? Nggak ada orangnya, itu yang nyaut setan. Suka begitu kan? Jangan, alhamdulillah. Fal yukrim dhaifahu. Orang yang paling menghormati tamu dan dipuji oleh Allah ialah siapa? Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu kedatangan tamu, saking girangnya ada tamu, yang dipotongin anak sapi, kalep, potongin anak sapi, dibakar dagingnya, dikasih bumbu, disiapin, baunya udah enak banget tuh makanan. Begitu tamunya disuruh makan, tangan tamunya nggak nyampe ke makanan. Yang akhir Nabi Ibrahim mulai gemeteran, takut nih tamunya beda, ini tamu-tamu biasa. Akhirnya sang tamu ngomong, sungguhnya kami ini para malaikat yang Allah utus untuk kaum Nabi Lut, dan sekaligus kami membawa berita bahagia untukmu. Tuh, tamu kan kadang-kadang bawa berita baik. Apa beritanya? Kamu akan diberikan keturunan yang diberi nama Ishak. Dan nanti setelah Ishak, kamu punya anak lagi, Yakub. Istri beliau yang bernama Siti Sarah berdiri sampai tertawa. Tertawa ada dua makna. Pertama, tertawa bahagia. Yang kedua, tertawa seolah bertanya, apakah aku setua ini harus punya anak? Padahal kan gak punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam kawin dengan Siti Sarah, gak punya anak. Sekian tahun gak ada anaknya. Kemudian Siti Sarah tuh istrinya memberi saran kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, itu jariah kita, pembantu kita yang masih muda dan manis, nikahi dia, mudah-mudahan dapat keturunan sehingga aku juga ada yang menemaninya. Orang laki disuruh, ya nggak disuruh aja merangkang, disuruh sama bininya. Nikahin siapa? Siti Hajar. Udah, Nabi Ibrahim nikah Siti Hajar. Bener aja tokcer. Mulain apa? Hamil. Begitu hamil, Siti Sarah mulain goncang. Ya, punya anak, lo nggak sayang dah. Begitu. Ternyata bener.
hamil, akhirnya apa? Lahir punya anak. Siapa? Ismail. Tapi Allah nggak mau Siti Sarah menyaksikan Nabi Ibrahim gembira dengan istri dan anaknya. Enggak, Allah nggak ciptakan seperti itu. Menjaga perasaan Sarah, subhanallah. Begitu lahir, Nabi Ibrahim disuruh pergi tinggal. Kan Nabi Ibrahim tinggal, lahir, punya anak, baru lahir, nggak ada orang, nggak ada tetangga. Nabi Ibrahim suruh tinggal. Makanya Nabi Ibrahim sebelum tinggal doa dulu. Robbi inni askantu dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu doa Nabi Ibrahim ada di Quran. Aku tinggalkan keturunanku di sini fi wadin ghairi dzi zar'in, di telaga kan bentuk Mekah begitu kayak kuali yang ada tanaman di sisi bait Masjidil Haram. Jadikanlah manusia semuanya cenderung untuk datang ke sini. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Warzuqhum minas samarat, disuruh kasih rezeki daripada buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim dari sejak itu sampai sekarang Allah kabulkan sampai sekarang. Mekah itu gersang kayak begitu, buahan apa yang nggak ada. Jamaah haji total semua sekitar 4 sampai 5 juta. Kalau satu hari satu orang beli pisang sekilo, berarti harus nyiapin satu hari itu pisang 5 juta kilo. 5 juta kilo jeruk, 5 juta kilo apel, anggur dan seterusnya. Pernah kekurangan? Nggak ada kekurangan buah, nggak ada kekurangan air sebagainya. Di Indonesia PON aja nih, PON, Pekan Olahraga Nasional, kekurangan air. Paling berapa orangnya? Di Mekah 4 juta orang, nggak kekurangan air, nggak kekurangan buah, semua ada. Salah satunya doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Tinggal. Tapi setelah dia kembali, anaknya disuruh potong. Di samping enak, ada ujian berat. Kata Nabi Ibrahim apa sih? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, begitu Nabi Ibrahim pulang, anaknya udah beranjak besar, udah mulai masuk SD. Ditanya, ayah mimpi semalam Allah perintahkan menyembelih kamu, gimana pandanganmu? Anak seusia itu ngomongnya cakep banget. Ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan kalau memang itu perintah Allah. Semoga kau jumpai aku dari hamba Allah yang sabar. Nah sekarang emaknya itu Siti Hajar bagaimana? Beranaknya susah payah ditinggal. Pulang udah gede mau potong. Diuji lagi gimananya. Tapi dikerjain. Ternyata apa? Ujian keimanan. Yang dipotong kan kambing bukan anaknya. Makanya akhirnya Siti Sarah Allah anugerahkan anak. Lahir Ishak. Jadi Ismail sama Ishak lain ibu, satu bapak. Sedangkan Rasulullah dari keturunan siapa? Ismail. Nah ini terus. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Makanya Rasulullah lebih banyak diam. Karena Nabi kalau udah ngomong jadi hadis. Orang
Kalau yang banyak ngomong paling banyak salahnya. Ini yang kita ngeri, kita takut. Man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Orang yang banyak omongnya banyak salahnya. Maka kenapa? Karena banyak salahnya ini jadi banyak ngomong. Nangkis sono nangkis sini, ngeles sono ngeles sini. Alasan sono alasan sini. Tuh akhirnya jadi begitu. Yang akhirnya apa ujung-ujungnya? Jadi munafik dia. Tahu kan munafik? Orang munafik itu azabnya lebih pedih dari orang kafir. Allah yang kasih tahu. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Walaupun di atas panas, kalau bawah paling panas. Yang munafik. Tandanya Nabi kasih tahu juga kan, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong, dusta. Dusta sana, dusta sini, bohong sana, bohong sini. Kalau udah ketahuan baru udah nyerah, diem aja. Ya. Wa idza tumina khana. Jika diamanatkan khianat. Jabatan amanat, jangan dikhianatin. Anak amanat, jangan dikhianatin. Khianatin kenapa? Nggak dididik anaknya, orang tua khianat. Nggak diberikan kebutuhannya sesuai dengan kondisinya, sedangkan dia mampu. Khianat. Kecuali nggak mampu menurut kemampuannya yang perlu. Jadi semua yang dititipkan kepada kita ini amanat. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji nggak menepati janjinya. Itu berat banget tuh orang-orang yang mau jadi, yang mau dapat jabatan ini jabatan itu, kampanye janjinya cakep-cakep banget janjinya, ya. Ada yang udah kasih masjid karpet, pas nggak jadi, diambil lagi tuh karpet, pulangin lagi kali jual, Allah alam. Itu udah niatnya udah niat jelek, nggak cakep, ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semuanya. Hadirin sekalian, marilah kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat, murahkan rezeki kita untuk bekal ibadah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Tanah air kita Allah selamatkan dari aneka macam bala dan musibah dan penyakit. Dan para pemimpin kita Allah berikan hidayah dan taufiknya. Tilkan niyah al-Fatihah.